Rahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Zaina Ilmi, Kepala SMP Negeri 24 Hulu Sungai Tengah. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pengembangan iklim global di SMP Negeri 24 Hulu Sungai Tengah. Hasil kerjasama KUA Kecamatan Batang Alai Timur, Bina Iman dan Takwa Batu Tangga di SMP Negeri 24 Hulu Sungai Tengah. SMPN 24 Hulu Sungai Tengah terletak di lereng Gunung Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekolah ini memiliki keberagaman beragama, Islam 42%, Hindu 54%, dan Kristen 4%. Berdasarkan data pada tahun ajaran 2024-2025. Kondisi iklim kebinekaan berdasarkan rapor pendidikan pada tahun 2025, sekolah mengalami kenaikan pada kategori baik. Capaian ini menjadikan motivasi kami untuk terus menguatkan iklim kebinekaan. Karena itu, perlu program untuk menguatkan iklim kebinekaan, membangun rasa aman dan toleransi di lingkungan sekolah bagi murid dengan latar agama yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, kami bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur. Penyuluh agamanya terdiri dari 5 orang yang terjadwal per minggu di sekolah kami untuk menyampaikan terkait tentang pemahaman pernikahan dini, kemudian bimbingan tentang rohani, membaca tulis Al-Quran, serta menghafal surah-surah pendek sesuai dengan ajaran agama yang ada di sekolah kami. Hal menarik dari program Bina Iman dan Takwa Batu Tangga yang ada di SMPN 24 Hulu Sungai Tengah adalah integrasi ke dalam kurikulum sekolah melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan agama Hindu, dan muatan lokal pendidikan adab dan sopan santun. Adapun langkah-langkah praktik baik yang kami lakukan, yang pertama koordinasi dengan KUA kecamatan. Hal ini sangat perlu dan menjadi dukungan kelembagaan serta sumber daya keagamaan secara resmi. Yang kedua, memfasilitasi program secara terjadwal melalui integrasi mata pelajaran PAI, PAH, dan pendidikan adab sopan santun sehingga program ini menjadi bagian yang struktur dari pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi kegiatan bersama kepala sekolah, guru pemangku mata pelajaran, dan penyuluh agama KUA yang dievaluasi dari kehadiran, partisipasi, bahkan perubahan perilaku murid di sekolah. Dan yang terakhir, refleksi berkala melalui komunitas belajar untuk mewujudkan perbaikan program berkelanjutan, melibatkan semua guru, berbagi strategi dan solusi. Adapun dampak program Bina Iman dan Takwa Batu Tangga, yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan, di mana akan terlihat dari peningkatan ibadah harian mereka, murid yang terhubung dengan jurnal rapor karakter. Berikutnya, pembentukan karakter positif seperti jujur, disiplin dalam beribadah, tanggung jawab, dan rasa syukur. Melalui integrasi pendidikan adab dan sopan santun, murid menunjukkan perilaku lebih santun kepada guru, kepada orang tua, dan sesama. Yang berikutnya, penguatan toleransi dan kerukunan. Secara praktik, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati praktik beribadah masing-masing agama, Islam, Hindu. Yang terakhir adalah
Benteng dari pengaruh negatif. Program ini berfungsi sebagai benteng yang membentengi mental murid dari kenakalan remaja atau paham menyimpang. Faktor pendukung program ini yang pertama, dukungan kelembagaan dan kemitraan dengan KUA kecamatan. Selanjutnya, peran kepala sekolah yang proaktif dalam membuat kebijakan dan penjadwalan integrasi dalam mata pelajaran PAI, PAH, dan PAS. Selanjutnya, adanya evaluasi dan perbaikan program bersama. Adapun faktor penghambat program Bina Iman dan Takwa Batu Tangga. Yang pertama, kondisi geografis. Menempuh perjalanan melewati beberapa perkampungan, daerah yang sepi, dan disuguhkan dengan jurang-jurang di samping jalan. Yang kedua, keterbatasan fasilitas penunjang kegiatan keagamaan seperti ruang ibadah dan media pembelajaran. Yang ketiga, tingkat partisipasi orang tua yang rendah disebabkan karena kesibukan orang tuanya mencari rezeki seperti berkebun, bertani, dan menjadi buruh lepas. Yang kedua, disebabkan karena mereka mempercayakan sepenuhnya kepada sekolah tentang pendidikan. Mengikuti pembelajaran, saya mengalami kemajuan. Yang pertama, baca tulis Al-Quran. Yang kedua, hafalan surat pendek. Yang ketiga, pemahaman tentang pencegahan pernikahan dini. Dan yang terakhir, tentang bimbingan rohani. Jadi, walau kami jauh dari perkotaan, tapi kami tetap semangat untuk mendalami keagamaan. Astungkare, saya sangat bersyukur bisa mengikuti program keagamaan yang dibimbing oleh guru agama dan penyuluh KUA Kecamatan Batang Alai Timur yang telah membimbing kami untuk melakukan praktik persembahyangan atau puja trisandia. Dalam menjalankan program keagamaan di sekolah kami dibersamai oleh penyuluh agama dari KUA Batang Alai Timur dengan beberapa program, yaitu baca dan tulis Al-Quran, sosialisasi pernikahan di usia dini, tentang hafalan surah pendek, dan pembinaan kerohanian. Dalam hal ini, kemajuan siswa kami sudah mulai berkembang. Dengan menjalankan program keagamaan, kami dibantu oleh penyuluh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Timur dengan program yaitu menghafal doa ataupun mantra suci wida dan melaksanakan praktik persembahyangan atau puja trisandia dapat terlaksana dengan baik. Yang dulunya tidak hafal sekarang menjadi hafal untuk bertrisandia dan menghafal dan mengetahui arti tentang doa sehari-hari, serta memberikan bimbingan kepada kami tentang adab dan sopan santun sebagaimana tertuang dalam ajaran Trikaya Parisuda. Untuk melakukan penyuluhan tentang baca tulis Al-Quran, tentang hafalan surah-surah pendek, tentang bimbingan rohani. Semoga kegiatan tersebut terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya. Melalui kegiatan ini, kami berupaya menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral. Di antaranya yang pertama, menanamkan doa dalam kehidupan sehari-hari supaya para siswa terbiasa sebelum melakukan aktivitas yaitu dengan berdoa. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman tentang pernikahan dini. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan rohani dan akhlak. Saya sebagai penyuluh agama Hindu merasa bangga karena dapat berkontribusi dalam pembinaan generasi muda di SMP Negeri 24 HST. Semoga kegiatan ini terus berlanjut. Salam semangat dan bahagia Bapak Ibu semua. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengoptimalkan sumber daya yang ada dari keterbatasan dan kondisi geografis guna membersamai anak-anak bangsa menghadapi masa depan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.